Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pelatihan penanganan tanah problematik pada konstruksi jalan. Dan dalam kesempatan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang pengenalan tanah problematik. Sebelum saya mulai, gimana kabarnya rekan-rekan semua? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, izin saya sharing paparan untuk hari ini. Baik, jadi rekan-rekan ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pengenalan tanah problematik. Nah, sebelum kita mulai, tentunya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Asep Hilman Rosadi, di mana saat ini saya bekerja di Pusbangkom JPW BPSDM sebagai Widya Iswara. Nah, sebelumnya saya bertugas di Balai Litbang Geoteknik Jalan, Puslitbang Jalan dan Jembatan, kemudian di Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur Bina Marga. Pada kesempatan ini ya kita tentunya harus berkenalan dulu ya, karena dengan berkenalan kita akan membangun hubungan emosional yang lebih baik, interaktif sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Nah, rekan-rekan, ya, untuk kenalan kalau saya tanya satu-satu itu membutuhkan waktu yang banyak ya. Nah, karenanya di sini ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berkenalan, yaitu pakai Padlet ya. Silakan rekan-rekan peserta bisa scan barcode ya, kemudian mengisi datanya ya. Apa yang diisi? Nama, kemudian unit organisasinya dan harapan mengikuti pembelajaran hari ini ya. Silakan. Baik, sudah ada yang masuk. Bu Vina ya, cuma Bu Vina belum menulis harapannya ya. Bu Vina Ika, Kementerian PU Pusat 3. Baik. Wah, ya Pak Riki Putra ya, dari Pusbangkom JPW ya Pak ya. Baik, Mbak Aisyah dari Kementerian PU. Kemudian Mbak Aulia, wah ceria-ceria sekali ya foto-fotonya ini. Baik, Pak Ari ya, ingin memperdalam tentang tanah pembatik ya, tapi ini bukan ilmu tenaga dalam ya Pak Ari ya. Mbak Intan, baik, terima kasih. Rasanya sudah semua ya masuk di pengenalan ini ya. Wih, ada Bang Kris. Ya, ada Bang Kris Tarigan juga. Baik, terima kasih ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut, kita sudah kenalan. Kita saling tahu dan mudah-mudahan di dalam pelatihan ini tentunya kita saling melengkapi dan saling sharing ilmu pengetahuan. Karena rekan-rekan semua bukan orang-orang fresh graduate, tetapi merupakan orang yang berpengalaman dan punya kompetensi keahlian spesialisasi di bidangnya. Ya, nanti kita akan sharing-sharing dalam mata pelatihan ini. Kita lanjutkan lagi ya. Eh, Sebelum mulai saya mau pantun dulu nih ya. Jalan-jalan ke pasar beli itik, Cakep. dibawa pulang dalam dipan. Cakep. Mari belajar tanah problematik untuk Cakep. menjaga kemantapan jalan. Cakep. Baik, ya. Super. Mudah-mudahan nambah semangat nih ya buat rekan-rekan semua. Baik, rekan-rekan, ingin saya sampaikan, diharapkan Bapak Ibu semua setelah mengikuti pembelajaran ini mampu memahami pengertian, jenis, dan karakteristik tanah problematik. Di mana indikator keberhasilannya, yang pertama adalah mampu memahami pengertian tanah problematik, lalu memahami jenis-jenis tanah problematik, mampu memahami karakteristik tanah problematik. Yang pertama, pengertian tanah problematik. Jenis tanah yang memiliki sifat-sifat fisik atau kimiawi yang menyimpang dari kondisi ideal untuk mendukung konstruksi jalan. Ya, itu adalah pengertian dari tanah problematik. Jadi tanah ini nggak cocok untuk konstruksi jalan sehingga perlu ada penanganan-penanganan tertentu agar bisa digunakan. Ya, nah ini contoh permasalahannya ya, di mana rekan-rekan bisa melihat ya ada retakan dan penurunan badan jalan, kemudian ada amblasan dan longsoran jalan. Kemudian ada beda penurunan jalan ya. Kemudian ada beda penurunan badan jalan di lingkar utara Semarang. Kita bisa lihat ada gelombang. Kemudian ada retakan-retakan dan juga di area oprit itu terjadi penurunan. Dan ini salah satu akibat dari tanah problematik ya. Sehingga kita perlu tahu tanah problematik ini apa saja ya. Ada tiga jenis tanah problematik, yaitu tanah lunak, tanah gambut, dan tanah ekspansif. Nah,
kita harus bisa membedakan nih karakteristik dari masing-masing tanah pneumatik ini. Apabila tanah lunak ya itu memiliki kuat geser yang rendah di bawah 25 kPa. Kemudian sifat kompresibilitasnya tinggi. Kemudian nilai uji soil penetration testnya itu antara 0 dan 5. Nah, rekan-rekan bisa menemukan tanah lunak ini di daerah pantai, delta sungai, alluvial plain ataupun di daerah cekungan-cekungan ya. Kemudian yang kedua, karakteristik tanah gambut ya. Intinya tanah gambut ini adalah tanah yang berasal dari sisa tumbuh-tumbuhan yang terjadi pembusukan dan pengendapan ya. Sehingga serat-serat organiknya tuh banyak sekali, lebih dari 75%. Dan kuat gesernya itu kurang dari 25 kPa, kompresibilitasnya tinggi dan menyebabkan perilaku rangkak. Gambut tersendiri terbagi dua ya, ada amorph ya di mana seratnya kurang dari 20% dan juga fibros, dia lebih dari 20%. Kemudian yang terakhir ada karakteristik tanah ekspansif ya. Tanah ekspansif ini adalah tanah atau batuan yang kandungan lempungnya memiliki potensi kembang susut akibat perubahan kadar air dikarenakan dipengaruhi oleh unsur mineralogi yang terkandung di dalamnya. Di mana ciri-cirinya tanah ekspansif ini memiliki nilai PA dan RL yang tinggi, mengandung mineral lempung dominan montmorillonit atau vermiculit, kemudian hisapan total tanahnya tinggi, mengembang saat musim hujan dan menyusut saat musim kemarau ya. Nah, ini contoh-contoh kerusakan oleh tanah ekspansif ya, tanahnya pumping bergelombang di musim hujan dan retak di musim kemarau ya, biasanya di area bahu jalan. Nah, kira-kira nih sampai sini ada pertanyaan dari rekan-rekan semua? Silahkan. Pak Ari mungkin mau bertanya atau Baik, silakan Pak Ari. Hmm. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Pak Riki. Saya Riki dari Pusbangkong, Pak, bertanya. Baik. Sebenarnya yang menjadi pembedaan antara tanah tanah organik dan gambut itu di mana ya, Pak ya? Baik, terima kasih Pak Riki atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi perbedaan antara tanah organik dengan gambut itu dari kandungan organiknya. Kalau tanah gambut itu lebih dari 75%. Kalau organik itu kurang dari 75%. Misalkan lempung organik gitu ya. Nah, ini juga nanti akan membedakan nanti dari sisi penanganannya, Pak. Apakah ini masuknya organik ataupun tanah gambut. Begitu Pak Riki. Demikian ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Karena waktu kita lanjut ya, dan tentunya kita harus ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajarannya ini ya, kita akan mencoba mengerjakan kuisnya. Nah, ini link barcode-nya silahkan, di mana waktunya itu 15 menit ya, kurang lebih. Silahkan Bapak Ibu kerjakan ya, dan nanti akan saya cek di Kahoot sebagai penilaian Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu semua ya, setelah sampai kita di akhir pembelajaran, di mana Bapak Ibu semua sudah belajar tentang pengenalan tanah problematik ya, di mana bisa kita simpulkan ada 3 jenis tanah problematik, yaitu tanah lunak, tanah gambut, dan tanah ekspansif. Dan di mata pelatihan berikutnya, Bapak Ibu akan mempelajari penanganan-penanganan terhadap tanah problematik tersebut. Jika sudah diketahui jenisnya apa, nanti ada beberapa penanganan yang cocok untuk persoalan tanah problematik tersebut. Baik Bapak Ibu semua, kita akhiri ya perjumpaan di mata pelatihan pengenalan tanah problematik pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk pekerjaan kita sehari-hari sebagai insan PU ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semua.